Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mekanisme dari sebuah kapasitor. Jadi dalam pembahasan listrik statis, kapasitor merupakan piranti yang berfungsi untuk menyimpan energi listrik dalam bentuk kapasitansi. Biasanya komponen ini digunakan pada trafo, adaptor itu untuk membantu mengarahkan gelombang sinyal listrik begitu, dan juga komponen-komponen yang lain. Komponen elektronik yang kompleks biasanya mengandung yang namanya kapasitor. Nah, bagaimanakah kinerja kapasitor? Ya, Anda bisa membuka batch simulation, kemudian memilih kapasitor labs, dan hasilnya akan seperti ini. Nah, ini ada dua menu ya. Ini untuk simulasi kapasitansinya. Yang ini bagaimana dia dimuati dan dikosongkan, diisi dan dikosongkan. Yang pertama kita buka yang kapasitansi. Ini menjelaskan bagaimana sebuah kapasitor itu akan diisi atau dimuati. Nah, di sini ada baterai yang bisa dipilih 1,5 volt maupun min 1,5 volt di bagian sisi bawah. Awalnya begini. Kemudian baterai ini disambungkan ke kedua buah plat ya. Yang kutub positif disambungkan ke plat atas dan kutub negatif disambungkan ke plat bawah. Nah, kedua plat logam ini yang akan punya peran dalam hal menyimpan muatan listrik. Sebagaimana awan yang nantinya bisa menghasilkan petir ya. Jadi yang ini akan bermuatan positif ya, awan bermuatan positif, dan yang bawah akan bermuatan negatif. Di mana nanti jika ini nanti disambungkan ke piranti yang lain, ini akan menghasilkan sebagaimana petir. Jadi akan ada aliran muatan yang sementara. Jadi ada elektron yang mengalir secara sementara melalui sambungan ini. Jadi kita seperti membuat petir ya. Maka dari itu dua pelat ini itu harus diisi atau dimuati dengan cara mengalirkannya pada sumber tegangan, sumber beda potensial. Nah, potensial itu adalah energi persatuan muatan. Energi yang digunakan untuk memindahkan muatan persatuan muatan. Sekali lagi, potensial itu adalah energi yang digunakan untuk memindahkan muatan atau menggerakkan muatan persatuan muatan, permuatan. Nah, di sini ada menu-menu yang bisa Anda pilih ya. Ini ada kapasitansinya atau seberapa besar penyimpanannya ya. Lalu di sini muatan di plat atas ya. Kemudian ini energi yang tersimpan. Energi yang tersimpan ini akan terisi jika dia diisi, artinya dia disambungkan ke dalam sumber tekanan. Nah, kalau kita lihat ya ini masih belum nyambung ke sumber tekanan ya. Kapasitansi dari sebuah kapasitor atau ukuran penyimpanan kapasitor itu hanya ditentukan dari dimensi kapasitor tersebut. Dimensi yang saya maksud adalah jarak antar pelat dan lebar pelat ini.
sekaligus ada bahan yang nantinya mungkin bisa ditambahkan di antara dua pelatnya. Jadi kita perhatikan ya, ukuran dari kapasitansi itu adalah farad, ya. P farad ini adalah piko, pengali pangkat min 9 kalau tidak salah. Piko farad, 0,3 piko farad. Jadi kalau Anda beli ke toko elektronik, beli kapasitor begitu, nanti akan ditanyai berapa farad ya. Lebih tepatnya berapa mikrofarad atau berapa pikofarad. Karena ukuran dari kapasitor tersebut di pasaran itu ukurannya kecil. Piko atau mikrofarad. Ya. Mari kita perhatikan jika dia kita dekatkan ya, maka dia akan semakin besar ukurannya jika dia didekatkan. Ya, semakin bisa menampung banyak. Ya. Kalau kita perluas platnya juga akan makin besar ukuran penyimpanannya. Ya. Jadi misalkan ini nanti akan jadi sebuah petir ya, yang ini awan positif dan ini awan negatif ya. Jadi dia bisa menampung banyak muatan yang nantinya akan digelontorkan dalam bentuk petir. Kemudian mari kita lihat ya, apa yang terjadi jika kita isi. Kita isi maksudnya kita alirkan dengan sumber tekanan 1,5 volt. Maka muatannya akan terisi. Muatannya akan terisi dan energi potensial listriknya akan terisi juga. Picojoule. Jika kita dekatkan juga akan meningkat ya, makin meningkat. Jika kita perlebar juga akan meningkat. Ini siap jadi baterai sementara ya, atau petir sementara. Jika kita ukur tegangannya atau beda potensialnya, maka akan sama dengan baterainya. Baterainya berapa? 1,5 ya. 1,5 volt ya. Tapi jika kita ukur si kapasitor ini yang sudah diisi, ya, dia akan punya ukuran 0 ya, 1,5 juga. Nah, ini sudah bisa jadi baterai sebagaimana yang mengisi tadi. Ya, tetapi keberadaan baterai kapasitor itu hanya bersifat sementara. Karena jika dia dialirkan menjadi sebuah petir tadi, itu ketika disambungkan ke piranti yang lain, dia akan mengosongkan muatannya. Jadi sebagaimana petir ya, ketika dia sudah nyambung dengan pentanahan itu dengan groundingnya, dia akan hilang petir. Sebagaimana ini. Ini adalah mekanisme pengisian kapasitor. Bagaimana jika kita reset lagi ya, kita ubah ke negatif ya. Yang positif di bawah ya akan seperti ini juga. Dia akan bermuatan bertegangan sebagaimana yang mengisi. Ini 1,5 juga. Ini adalah pengisian kapasitor. Ini kalau kita lihat medan listriknya seperti ini. Arah arusnya. Arah arus jika dia disambungkan ke badan. Dan ada arah arus. Nah, sekarang kita pindah ke light bulb ini. Ini mekanisme pengosongan kapasitor. Jadi yang ini pengisian, yang ini pengosongan. Di sini ditambahi dengan piranti lain, yaitu bola lampu ya, yang nantinya ini akan dialiri semacam kilatnya atau muatannya akan mengalir di sininya. Mari kita isi terlebih dahulu kapasitor ini ya dengan mengalirkannya pada sumber tekanan.
akan ada seperti ini. Nah, ini sudah terisi sebanyak 1,5 volt juga ya, sebagaimana yang mengisi. Ini kalau kita dekatkan, maka dia akan energinya akan makin tinggi, dan penyimpanannya ya akan makin besar. Tapi ingat, tegangannya tidak berubah. Mari kita bandingkan pengosongan pada kapasitansi yang kecil dan kapasitansi yang besar. Kita begini dulu ya. Nah, jika kapasitor ini sudah terisi, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa dia akan menjadi baterai sementara. Ya, kita lihat, kita alirkan ke lampu ini ya. Akan ada kilap yang mengalir dari sini ke lampu. Kita tunjukkan. Jadi baterai ya, jadi baterai, tapi dia ketika muatannya mengalir dan sudah setara antara plat atas dengan plat bawah, maka sudah selesai. Sudah selesai. Maka dia kosong lagi. Ini namanya pengosongan kapasitor. Kalau kita isi lagi ya akan mengisi lagi. Kalau kita kosongkan ya. Nah, nyala kemudian dia hilang karena muatannya sudah setara. Kalau kita buktikan pakai voltase ya, yang awalnya 1,5 akan menjadi 0. Ketika voltasenya 0 sudah tidak ada aliran lagi. Kita isi, kemudian kita kosongkan. Kita isi ya, 1,5 turun. Nah, bagaimana dengan penyimpanan yang besar ya? Kita perbesar penyimpanan. Kita dekatkan dan kita luaskan. Berarti dia akan menyimpan lebih banyak muatan dan lebih banyak energi potensial untuk bisa dialirkan. Kita isi lagi ya. Kemudian kita ukur ya, tetap 1,5 volt. Kemudian kita kosongkan. Apa yang terjadi? Ternyata dia menyala lampunya dan hilang lebih lama. Mengapa hilang lebih lama? Karena memang muatan yang dialirkan lebih banyak daripada yang sebelumnya. Karena di sini dia menampung lebih banyak muatan daripada yang. Jadi seolah-olah ada petir yang mengalir dari sini sampai potensial antara kedua plat ini seimbang. Kita isi lagi ya, akan ada petir di sini. Oke, kita ciptakan petir. Maka muatannya akan mengalir dari ini, arusnya dari sana ya, elektronnya dari sini. Jadi seperti baterai yang sementara. Tegangan dari kapasitor ini akan sama dengan tegangan baterai yang mengisi. Jadi ketika tidak ada lagi beda potensial antara kedua kutub ini, maka tidak ada lagi elektron yang akan mengalir. Syarat dari sebuah aliran itu adalah karena ada beda potensial. Potensial itu adalah energi. Energi yang digunakan untuk memindahkan atau menggerakkan muatan per muatan atau setiap muatan. Ketika tidak ada energi ya tidak ada lagi perpindahan muatan. Baik, semoga bisa dipahami dengan
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.